Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami senantiasa memohon pertolongan. Tafsirannya begini. Sarhul kalimat, sarah kalimat ini, iyyaka dhamiru nasbin yukhatabu bihil wahid. Iyyaka itu merupakan dhamir nasab karena dia adalah maf'ul yang dipisah dengan dhamir munfasil, ya begitu ya. Kalau di dalam tata bahasa Arab, taqdimul maf'ul yadullu ala takhsis. Mendahulukan maf'ul kan biasanya urutan kalau kata itu kan fi'il, fa'il, maf'ul. Ya, ada fi'il, ada kalimat kerja, kata kerja, kemudian fa'il, pelaku, dan ada maf'ul, objek. Urutannya begitu yang normal. Tetapi terkadang maf'ul itu bisa mendahului fi'il maupun fa'ilnya. Seperti contoh iyyaka na'budu. Ka, dhamir ka itu sebenarnya kan boleh diucapkan na'buduka, itu boleh. Na'buduka wa nasta'inuk itu boleh. Tetapi kenapa dalam Quran menggunakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ya, mendahulukan maf'ulnya dibanding dengan fi'il fa'ilnya. Yaitu tadi taqdimul maf'ul yadullu ala takhsis, itu kaidahnya. Mendahulukan maf'ul itu menunjukkan kepada takhsis. Dan terus bagaimana takhsisnya? Artinya kita itu hanya harus beribadah hanya kepada Allah. Sebagai seorang manusia, kita itu memiliki kewajiban yang utama, yaitu beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Jami' Sahihnya dari Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu meriwayatkan suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Mu'adz, ya, atadri ma haqqullah 'ala 'ibadihi wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Apakah kamu tahu apa hak Allah yang harus dilakukan atas hambanya dan apa hak hamba yang harus dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mu'adz menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya lah yang lebih tahu. Karena memang begitulah cara para sahabat tidak merasa bisa menjawab, atau kalau ada suatu muskil, para sahabat itu tidak berani menjawab kalau ilmunya tidak pasti. Maka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Setelah itu, ketika kemudian dikatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amma haqqullahi ala ibadi, adapun hak Allah atas hambanya, alla ya'budullaha ay ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Yaitu hak Allah adalah hambanya tersebut harus menyembah Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu yang pertama kali harus kita lakukan. Makanya di dalam konteks ibadah, kita itu tidak boleh mensekutukan Allah dalam bentuk apapun. Baik itu mensekutukan dalam arti syirkul akbar, yang kemudian pelakunya itu menjadikan kharij anil millah, keluar dari agama, ataupun syirkul asghar yang disebut dengan riya. Ya, itu tidak boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya tempat kita menyembah. Maka iyyaka na'budu maknanya adalah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Hanya kepada Engkau ya Allah na'budu, kami menyembah. Takhsis, spesifik kepada Allah. Tidak boleh kepada yang lain. Tidak boleh di dalam ibadah kita pengen dipuji. Tidak boleh di dalam ibadah kita pengen mendapatkan keuntungan duniawi. Tidak boleh di dalam ibadah kita pengen misalnya naik pangkat dan sebagainya. Hanya tujuannya karena Allah. Itu yang disebut dengan taqdimul maf'ul yadullu ala takhsis, itu maknanya demikian. Kemudian na'budu, apa sih yang disebut dengan ibadah? Kami menyembah, tafsirannya nuti'u ma'a ghayatid dhilli laka wa ta'dhimi wal hubb. Ibadah itu maknanya adalah kami beribadah, itu maknanya adalah kami taati Engkau dengan sebenar-benarnya kehinaan disertai dengan pengaguan dan cinta. Ini tiga komponen yang harus ada pada saat kita beribadah. Kita ketika berada di hadapan Allah itu merasa ghayatul, merasa hina, merasa paling enggak bisa apa-apa, siddatul ajz, enggak betul-betul enggak mampu, enggak memiliki kemampuan apapun. Maka ketika kita takbir Allahu Akbar, kita tidak boleh menyombongkan diri kita. Ketika kita bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar,
kita harus meyakini bahwa diri kita itu kecil, dhaif, lemah. Kepandaian yang kita miliki yang selama ini kita sombongkan, jika Allah menghendaki satu saraf konslet saja, sudah kita jadi orang yang bodoh. Jadi nggak ada yang bisa dibanggakan pada diri kita. Nah kemudian ma'at ta'zim harus disertai dengan pengagungan dan cinta. Ibadah tanpa pengagungan dan cinta itu semu, halusinasi. Kita beribadah kepada Allah itu disertai dengan pengagungan, mengagungkan Allah dan mencintai Allah. Kalau kita mencintai Allah, maka sholat itu harus menghadirkan rasa gembira. Ya, kalau ada orang sholat kok tidak menghasilkan rasa gembira, berarti dia belum mencintai Allah. Ibadahnya masih terpaksa. Loh kok bisa? Iya, Allah mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Betul-betul aflaha itu beruntung, gembira, bahagia. Betul-betul beruntung, bahagia, gembira orang mukmin yang dia sholatnya khusyuk. Artinya ketika kita menyembah Allah betul-betul, kita tuh gembira. Orang mukmin yang dia puasa Ramadan itu gembira harus. Gak boleh kemudian merasa terpaksa. Orang mukmin yang dia itu melaksanakan haji harus gembira. Orang mukmin yang dia melaksanakan ibadah zakat, sedekah harus gembira. Jadi kalau kemudian seseorang melaksanakan ibadah disertai dengan pengagungan dan cinta, itu tidak ada istilah ibadah itu berat. Sholat itu berat kalau kita laksanakan tanpa cinta. Makanya kemudian kita sering nunda-nunda sholat, kalaupun melaksanakan sholat tanpa hadir sama sekali hatinya. Sholat ya yang penting sholat, gak pernah khusyuk sama sekali. Hatinya nggak pernah tadabbur, mengetahui maknanya. Semua yang terucap dalam bibir kita refleks semuanya, tahu-tahu salam. Nah ini yang kemudian harus jadi catatan kita. Apakah kita itu ketika menyembah Allah, kita betul-betul beribadah ataukah justru hanya sekedar penggugur kewajiban? Nah kalau kita sudah masuk kepada nuti umma bila wa ta'zim wa ta'zim wal hubbi, maka kita berarti sudah melaksanakan ibadah dengan baik. Nah ini yang dikehendaki Quran. Ketika kita beribadah kepada Allah, beribadahlah yang baik, beribadahlah yang benar. Beribadah yang baik dan benar itu, kita kan sering mengatakan kita beribadah harus sesuai contoh Rasul. Lah bagaimana kita beribadah sesuai dengan contoh Rasul kalau kita sendiri tidak paham hadis Nabi SAW? Kita sendiri, maaf ya, bulughul maram saja nggak pernah hatam. Gak usah kita jauh-jauh Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya. Saya yakin kok, diri kita ini yang pernah khatam Sahih Bukhari ngaji itu dihitung berapa orang. Kita sering saya mengkritik diri saya sendiri. Kita sering menggunakan ungkapan, mari kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Bagaimana Anda kembali kepada Quran ketika Anda tidak paham Quran? Ya. Kita itu kadang-kadang sering membaca surat Al-Fatihah, belum pernah belajar tafsir Al-Fatihah. Kita sering baca surat Al-Kahfi pada malam Jumat dari Jumat, kita belum pernah paham tafsir Al-Kahfi, belum pernah belajar, belum pernah baca. Kita bahkan mungkin jarang sekali yang pernah menghatamkan tafsir Qur'anil Azim 30 juz. Ya. Nah, kalau kemudian kita ingin ke sana, ya makanya kita harus memahami Al-Quran dan hadis secara baik dan benar. Tidak ada jalan lain di dalam memahami Quran dan hadis kecuali lewat ngaji. Tidak boleh bagi kita untuk memahami berdasarkan nafsu kita. Oh, saya pengen membaca Bukhari, lalu dibaca terjemahannya sendiri, kemudian istinbat hukum dari Bukhari sendiri. Tidak bisa. Kenapa? Dalam hadis Bukhari itu ada yang dimansuh. Dalam Sahih Bukhari itu satu hadis dengan hadis lain itu bisa tabrakan, mu'taridun, atau disebut dengan ikhtilaful hadis. Contoh nih, saya contohkan. Dalam Sahih Bukhari itu ada hadis Nabi yang mengatakan if aftarul hajim wal mahjum, orang yang berbekam dan dibekam dua-duanya batal puasanya. Itu Sahih Bukhari. Kemudian dalam hadis lain, ya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa sha'im muftir wa huwa sha'im muhrim. Nabi itu pernah berbekam sementara beliau dalam kondisi puasa dan ikhram haji, ikhram umroh. Ya terus bagaimana hadis ini menjamaknya? Tabrakan ini.
makanya butuh keterangan para ulama. Kalau di Muhammadiyah namanya majelis tarjih, kalau di majelis ulama namanya majelis komisi fatwa, majelis ulama Indonesia dan sebagainya. Kalau di Mekah namanya Lajnah Daimah lil Buhus al-Islamiyah. Kalau di Mesir namanya adalah Darul Ifta al-Masriyah, ada Darul Ifta Zordan, Darul Ifta Maroko dan sebagainya. Itu yang harus kemudian kita baca dan kita kaji supaya ibadah kita benar. Lah kalau ibadah kita unjuk yang penting sholat saya sholat, yang penting puasa saya puasa, itu namanya ibadah kita tanpa dilandasi ilmu. Ibadah kita hanya sekedar yang penting mengerjakan. Ini merupakan penyakit dalam ibadah kita. Potensi merdutnya terbuka luas, begitu. Ya, jadi ibadah yang baik yang dikehendaki oleh Quran adalah ibadah yang mana ketaatan ini landasannya adalah kita merasa hina, merasa rendah, kita disertai dengan pengagungan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah yang jempolan. Kata nasta'in ayat natlubu aunaka lana ala ta'atik. Yang disebut nasta'in, kami mohon pertolongan adalah maknanya kami memohon pertolongan Engkau ya Allah untuk kami supaya kami bisa menjalankan ketaatan kepadamu. Karena konten dari seluruh perbuatan kita tujuannya harus ibadah. Kalau tidak tujuannya ibadah, kita salah arah. Sebab Allah mengatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Manusia itu di dunia memiliki dua tugas. Yang pertama, sebagai seorang hamba, dia wajib beribadah. Kalau kemudian aktivitas kita tidak ibadah, berarti kita salah arah. Kita bekerja harus jadi ibadah. Kita mengajar harus jadi ibadah. Kita berorganisasi harus jadi ibadah. Kita keluar rumah untuk tolul ma'isah itu harus jadi ibadah. Semuanya harus menjadi ibadah. Nah, makanya kata nasta'in memohon pertolongan itu adalah ya Allah, tolong hamba supaya hamba bisa terus melaksanakan ketaatan kepadamu. Tatkala hamba kerja, jadikan kerja hamba ini ibadah. Itu yang disebut menjadikan akhirat sebagai orientasi. Itulah orang Islam sebenarnya. Jangan dibalik, jangan dunia sebagai orientasi, akhirat untuk mengejar dunia, salah. Yang tepat adalah sebagaimana surat Al-Qasas ayat 77. Wa badaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari dong apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan akhirat. Itu yang utama. Namun wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lalaikan bagianmu dalam kehidupan dunia. Itu makna ihdinas sirat, apa kata nasta'in, makna nasta'in. Makna ayat adalah allamana Allah Ta'ala kaifa natawassalu ilaihi fi qabuli du'aina. Catatan kemarin yang fotokopian enggak ada, Pak. Oke. Oh, enggak ya, enggak difotokopi lagi ya. Allamana Allah Ta'ala kaifa natawassalu ilaihi fi qabuli du'aina. Allah mengajarkan kepada kita bagaimana sarana dan wasilah kita supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Ya, karena kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata wa iyyaka nasta'in itu adalah bentuk permohonan, berdoa. Maka di sini makna ayat secara komprehensif, Allah mengajarkan kepada kita bagaimana sih caranya supaya doa kita mustajab, dikabulkan. Faqala, maka Allah berfirman, ya, ihmadullah, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Wa asnu alaihi, dan sana juga pujian maknanya. Jadi kalau pujian itu kalau sana itu gini contohnya. Alhamdulillah itu pujian. Ketika kita baca ya Ghafur atau alhamdulillah ya Hamid ya Majid, itu namanya sana. Ya, kalau pujian hamd itu alhamdulillah nahmadu ahmadullah subhanahu wa ta'ala, itu namanya alhamd. Tetapi kalau sana, yang dimaksud sana adalah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan asma-Nya. Wahai Zat yang Maha Pengampun, wahai Zat yang Maha Pemberi, itu namanya sana. Kalau kita mau berdoa, itu dimulai dari membaca alhamdulillah. Karena surat Al-Fatihah ini sebelum iyyaka nasta'in dimulai dari alhamdulillah.
Artinya ketika kita berdoa jangan to the point, ya Allah berikan saya ini itu, jangan, tetapi ada etikanya, ada cara-caranya, yang mana apabila cara ini kemudian kita tepati, Allah akan mengabulkan doa kita. Yang pertama baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, atau pakai redaksi lain, nahmadullah subhanahu wa ta'ala haqqa hamdih misalnya, dan sebagainya, boleh. Kemudian wa majidu, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau yang orang berdoa itu biasanya ya, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdasy syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Itu sudah komplit hamd, sana dan majd. Ya. Atau kalau enggak ya baca alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, silakan. Yang penting sana di sana ada. Wal tazimu lahu bi an ta'buduhu wahdah, dan konsistenlah kamu dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Itu yang kedua. Kalau kita pengen dapat sesuatu dan doa kita dikabulkan, ibadahlah dengan baik, konsisten. Makanya orang tua kita zaman dahulu, kalau mereka punya hajat, anaknya pengen lulus tes UMPTN misalnya zaman dahulu itu, mereka berpuasa. Kenapa berpuasa? Ya dia ibadah. Bahkan lebih khusus Allah menjelaskan dalam Al-Quran, wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah tolong kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. As-sabr ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Qatadah di dalam tafsir Ibnu Katsir, ay as-saum, artinya berpuasa. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan berpuasa, wassalat dan salat. Artinya kalau ada hajat kegiatan apapun, puasa apa? Puasa sunnah. Karena puasa sunnah tidak dibatasi apapun. Kita besok mau puasa sunnah, hari Sabtu boleh, yang penting jangan hari Sabtu doang. Besok Ahadnya juga harus puasa. Kalau Sabtu sendiri tidak boleh. Ya. Tapi kalau tiba-tiba hari Rabu pengen puasa, boleh, tidak masalah. Itu puasa sunnah namanya. Puasa sunnah secara mutlak. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan, atau kita mengerjakan sholat. Kita mau mohon kepada Allah, sholat dulu 2 rakaat. Sholat apa Ustaz? Sholat apa saja. Sholat tahajud boleh, sholat duha boleh, sholat sunnah mutlak boleh, yang penting kerjakan sholat. Itu makna wal tazimu lahu bi an ta'buduhu wahdah. Istiqamah, konsisten. Tetaplah kamu untuk menyembah Allah semata. Wala tusyriku bihi, dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Menyekutukan Allah itu ada 2, kemarin tadi saya jelaskan, yaitu syirik akbar, yaitu kita mensekutukan Allah dalam peribadatan kita. Kita menyembah Allah juga menyembah yang lain. Kita menyembah Allah kok percaya sama cincin. Wah, cincin saya keramat, ini namanya mirah delima. Kalau saya pakai, semua jenis usaha lancar. Kalau saya nggak pakai cincin ini, ya lebih baik saya pulang, nggak jadi kerja. Kenapa? Biasanya blong semuanya, nggak bisa sukses misalnya. Itu bisa syirik akbar. Meyakini ada sesuatu yang bisa memberikan manfaat dan mudarat selain Allah, itu syirik. Meyakini ada sesuatu itu bisa bintang, wah ini Imlek nih besok nih, pasti hujan. Atau meyakini bahwa sebab adanya hujan karena Imlek, itu syirik akbar, bukan syirik asghar, syirik akbar. Artinya bisa, kalau orangnya sudah tahu lalu tetap melakukan seperti itu, dia sudah keluar dari Islam. Wajib membaca syahadat ulang. Ini yang dari awal ditentang oleh Muhammadiyah. Ya, tidak boleh mempercayai adanya sesuatu hal yang bisa memberikan manfaat dan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang Muhammadiyah itu tidak menolak sesajen, menolak pawang hujan dan sebagainya. Kalau kita pakai pawang hujan berarti meyakini ada sesuatu yang bisa memberikan manfaat dan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tasta'inu wa la tasta'inu bi ghairihi, dan minta tolonglah Anda kepada Allah semata, jangan minta tolong kepada yang lain. Saat sakit, minta tolong kepada Allah untuk diberikan kesembuhan. Wa idza maridtu fa huwa yasfin, ketika aku sakit dialah Allah yang menyembuhkan.
Dokter itu hanya sekedar perantara. Ya, dia itu hanya berusaha untuk mengobati. Sembuh tidaknya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sakit nggak ke dokter sembuh. Ada orang yang sakit ke dokter malah mati, juga ada. Maka oleh sebab itu dokter itu tidak menjadikan seseorang menjadi sembuh atau tidak. Yang memberikan kesembuhan Allah Jalla wa Ala. Ya, sering kali saya katakan bahwa manusia itu punya usaha, Pak. Tetapi usaha itu tidak memastikan hasil. Ada orang berusaha maksimal usahanya, tapi apakah nanti dia sukses belum tentu. Tidak memastikan hasil usaha itu. Maka seringkali ketika ada orang ngomong gini, kok dia bisa gagal, dia kurang kerja keras. Maaf ya, orang-orang yang nggak mampu itu sudah kerja keras sebenarnya. Hanya saja memang Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan, tidak memberikan kekayaan kepada dirinya. Hakikat yang kita omongkan, manusia wajib berusaha maksimal, hakikat semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Hidayatul ayat. Petunjuk daripada ayat ini. Min hidayati hadil ayat mayani. Petunjuk dari ayat ini ada beberapa sebagai berikut. Yang pertama adabud doa, etika di dalam berdoa, tata krama di dalam berdoa. Dalam berdoa itu jangan kemudian kita langsung pengen minta untuk poin. Ya Allah, berikanlah saya mobil Honda, ya Allah, berikan saya Innova, berikan saya kijang kapsul misalnya. Bukan seperti itu, tapi ada etika dan adab-adabnya. Ya, haitsu yuqaddimus sa'ilu baina yaday du'aihi hamdallah. Ya, pemintanya, orang yang berdoa, ketika dia mau mulai doa itu mulai dengan memuji Allah. Puji Allah dulu, alhamdulillahirabbil alamin. Atau innal hamdalillah, boleh. Silakan redaksinya pakai redaksi apa yang menurut kita bagus, silakan pakai. Ya, jadi jangan tutup poin. Kalau kita misalnya mau doa pakai bahasa Indonesia, apakah kemudian pujiannya tersebut boleh bahasa Indonesia? Boleh saja sebenarnya kalau bisa. Segala puji bagi Engkau ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kata ya Rahman ya Rahim itu sana. Ya, itu sana. Ya. Makanya kita itu ketika berdoa jangan buru-buru langsung kepada tujuan berdoa, tetapi puji Allah dulu urut. Ya, alhamdulillah. Lalu kemudian sana, lalu kemudian membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah runtutan. Lalu kemudian berdoalah dengan doa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Setelah itu berdoalah dengan doa yang ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu berdoalah suka-suka kita dari hajat dunia dan akhirat. Itu etika berdoa. Jadi berdoa itu ada etikanya. Sering kali ketika kemudian kita berdoa, kenapa kok nggak dijabah oleh Allah? Ya karena kita nggak beretika. Langsung to the point ketika berdoa. Gitu. Wassana alaihi wa tamjidah. Ya. Wazadat as-sunnatu as-salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada tambahan sunnah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam etika berdoa adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita berdoa setelah alhamdulillahirabbil alamin, kemudian kita memuji ya Allah ya Rahman ya Rahim dan sebagainya, lalu kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau boleh Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau boleh pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, kalau di dalam HPT buku 1 itu menggunakan Sayyidina di luar sholat diperbolehkan. Ya, kalau di dalam sholat memang kita maksur dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam HPT 1 itu mukadimahnya saja Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau di luar sholat boleh. Jadi kalau kemudian kita mau membacanya di dalam sholat harus maksur atau harus ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa Sayyidina. Itu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa yas'alu hajatahu fa innahu yustajabu lah. Lalu mintalah ia hajatnya, keinginannya, maka itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika berdoa itu ada etika dan adabnya. Ya, yang kedua, alla ya'buda ghaira rabbih, yaitu seseorang tidak boleh menyembah selain Tuhannya, selain Allah Azza wa Jalla. Wa alla yasta'inah, dan tidak boleh meminta pertolongan selain kepada Allah Subhanahu wa taala.
ya, wa alla yasta'inah illa huwa subhanahu wa ta'ala, dan hanya memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk hal-hal yang Allah sendiri yang sanggup untuk menolongnya. Contoh, misalnya mau hujan, ya, yang bisa menghentikan hujan itu hanya Allah. Maka kita boleh minta tolong untuk memberhentikan hujan hanya kepada Allah. Selain kepada Allah tidak boleh. Memberikan kesembuhan itu hak Allah. Kita boleh minta tolong untuk diberikan kesembuhan hanya kepada Allah. Selain kepada Allah nggak boleh. Tapi minta pertolongan kepada hal-hal yang makhluk bisa menolongnya itu tidak apa-apa. Seperti contoh misalnya ngambilin buku, ngambilin minum, itu tidak perlu kita ya Allah ambilkan minum, tidak perlu. Ya, kenapa? Karena makhluknya Allah Subhanahu wa taala bisa untuk melakukan. Ya, jadi minta pertolongan di sini maksudnya minta pertolongan yang hanya Allah saja yang sanggup mengerjakannya, maka kita tidak boleh minta tolong kepada makhluknya Allah. Ini akidah ya, akidah. Ya, dan kita tahu bahwa akidah ini merupakan fondasi utama dalam ibadah kita. Percuma kita ibadahnya banyak kalau akidahnya runtuh. Syarat diterimanya ibadah itu cuma ada 3. Yang pertama tauhidullah, akidah harus benar, harus lurus. Jangan sampai kita sholat tapi besoknya kedukun. Jangan sampai kita sholat tetapi kita juga kalau ke kuburan masih ngantong-ngantongin kembang, katanya supaya usahanya berkah dan sebagainya. Kita mengerjakan sholat semacam itu ibarat membangun gedung di atas gelombang samudra, sia-sia. Ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang pertama kita baca pada kesempatan ini. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalanmu yang lurus. Dalam redaksi ayat ini tidak menggunakan ala atau ila. Biasanya kan ihdina ila siratil mustaqim atau ala siratil mustaqim. Tidak menggunakan kata itu, langsung maf'ul. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Apa faedahnya? Kalau menggunakan kata ila atau ala, berarti posisi orang yang bersangkutan tersebut itu tidak dalam keadaan mendapat atau tidak pada keadaan berada pada hidayah itu. Misalnya contoh, Pak Guru menunjukkan kepadaku ke jalan yang lurus, ya, berarti jalan yang lurus maksudnya ini sholat, supaya sholat. Pak Guru menunjuk mengajari caraku ke jalan yang lurus yaitu sholat, berarti posisi Pak Guru tidak dalam keadaan sholat. Tapi kalau as-sirat itu pakai maf'ul, si pengucap sendiri ini sudah berada dalam jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku ya Allah jalanmu yang lurus. Itu pengucapnya sudah berada dalam jalan yang lurus. Ini harus dipahami. Kenapa? Karena muncul, para misionaris, penginjil, dia selalu menggunakan ayat ini. Pak, ya, orang Islam itu sebenarnya salah jalan. Kok bisa? Nah itu ketika sholat saja masih ya Allah tunjukkanlah aku jalanmu yang lurus. Berarti selama ini nggak tahu jalanmu yang lurus dong, kata dia. Ya, saya masalahnya ngomong begitu karena saya pernah berhadapan dengan penginjil seperti itu. Dia ngomong orang Islam itu tidak berada dalam jalan yang lurus, Pak. Kenapa masalahnya? Lah sholat aja masih ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Lah kalau sholat aja tidak jalan yang lurus, terus jalan lurus yang mana? Yang dimaksud jalan yang lurus itu adalah Tuhan kami, kata mereka. Yesus berkata, akulah jalan yang lurus. Barang siapa tidak melalui aku maka tidak akan pernah sampai kepada Bapa. Nah, saya jawab, dalam terminologi Islam, jalan yang lurus itu ibadah. Allah menegaskan dalam surat Yasin, fa'anik buduni hadza siratun mustaqim. Sembahlah aku, itulah jalanku yang itulah jalan yang lurus. Kalau Allah menyebutkan bahwa jalan lurus itu ibadah, bukan person, bukan orang per orang, tapi ibadah. Orang yang melaksanakan sholat itu sedang beribadah, berarti dia berada di jalan yang lurus. Ketika dia sholat kok baca ihdinas siratal mustaqim, dia memohon kepada Allah supaya esok hari, lusa, sampai mati dia tetap berada di jalan yang lurus. Maka tidak menggunakan jar apapun, baik ilah maupun ala, tidak langsung ihdinas siratal mustaqim, langsung maf'ul bih di sana. Itu tujuannya untuk menangkis orang-orang misionaris. Mereka itu belajar Islamologi untuk menyerang kita. Ya makanya kadang-kadang kita perlu bekal kristologi juga, perlu belajar kalau bahasa saya itu kita perlu belajar mantik serius.
Supaya apa? Supaya kita bisa melawan argumentasi logis yang mereka keluarkan. Baik, Syarhul Kalimat. Saya baca harfan-harfan ya, satu huruf, insya Allah nggak ada yang saya tinggalkan, saya baca aja semuanya. Ihdina, ya, ay arsyidna, ihdina ay arsyidna, ya Allah tunjukkanlah kami, wa adim hidayatana, dan abadikan, langgengkan hidayah kami. Nah ini tadi, orang yang sholat itu sudah berada di jalan yang lurus. Tapi ketika dia baca ihdinas siratal mustaqim, artinya ya Allah abadikan jalan kami berada di jalan yang lurus, supaya terus menerus berada di jalan yang lurus. Bukan kau tidak tahu jalan yang lurus. Islam tahu. Fa'ani buduni hadza siratal mustaqim, itu jelas konsepnya. Ya, makanya kita harus ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, kita sembari bersyukur kepada Allah bahwa kita hari ini telah diberikan oleh Allah petunjuk jalan yang lurus. Ya, as-sirat. Apa sih yang disebut as-sirat? At-tariq al-musil atau al-muwasil ila ridhaka wa jannatika wa huwa al-islamu laka. Yang disebut sirat itu adalah jalan yang mengantarkan atau menghubungkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala dan surgamu. Apa itu? Siratal mustaqim Islam. Makanya sering dikatakan kalau kita tidak bisa melewati siratal mustaqim dunia, maka kita tidak akan pernah bisa melewati siratal mustaqim akhirat. Kalau kita di dunia tidak berislam dengan baik, maka jangan pernah mimpi kita untuk bisa melewati siratal mustaqim akhirat. Di dalam Quran surat Maryam, Allah mengatakan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiyya. Kalian semuanya itu pasti akan melewati siratal mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran Ibnu Katsir yang disebut wa in minkum illa wariduha, itu kalian pasti akan melewati siratal mustaqim di atasnya. Tafsir Al-Ghazali, wa in minkum illa wariduha, diartikan kalian semuanya pasti masuk neraka. Kata Al-Ghazali. Ya. Kana ala rabbika hatman maqdiyah, itu merupakan ketetapan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Pasti semuanya pasti meniti siratal mustaqim, pasti. Nah, di dalam meniti siratal mustaqim itu kita itu beragam, Pak. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang terpleset. Nah, kalau kita tidak bisa meniti jalan Islam dengan baik, kita tidak menempuh jalan Islam dengan baik, Islam kita ketika di dunia acak-acakan, sholat kita sering bolong-bolong, ya. Sholat kita misalnya kita laksanakan tanpa terpenuhi syarat dan rukun yang jelas, yang baik. Kalau kita belajar Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, memang tidak dijelaskan syarat rukun di sana, tetapi di dalam Himpunan Putusan Tarjih itu dijelaskan sholat secara sempurna, rukun, syarat, sunnah masuk semuanya. Nah, kadangkala itu tidak kita hadirkan, ya. Rukun sholat yang paling sulit itu bukan rukun fi'li. Rukun fi'li itu enteng. Rukun fi'li itu hanya sekedar gerakan, itu enteng sekali, gampang menirukan. Yang paling susah itu rukun qauli, bacaan, itu yang paling susah. Bacaan. Kalau kita merujuk kepada kitab-kitab klasik, ya, membaca surat Al-Fatihah salah dan berpotensi merubah makna, itu salatnya batal. Jadi kalau baca Quran itu kesalahan itu ada dua, ada lahan saghir atau lahan khafi, ada lahan jali. Kesalahan khafi itu seperti membaca idhar dibaca idgham atau idgham atau ikhfa dibaca idhar. In kuntum shadiqin dibaca in kuntum, itu masih sah karena disebut lahan khafi. Tetapi kalau ibdalul harfi, mengganti huruf yang mestinya huruf kaf diganti dengan huruf qaf misalnya, iya qana misalnya kan, atau huruf shad diganti huruf sin, sering ihdinas siratal mustaqim, ihdinas sirat, sering gitu. Yang maaf ya, kalau nggak biasa jadi imam dan nggak pernah talat itu biasanya kalau baca itu
ihdinas siratal mustaqim. Siratal sin shin short dibaca sama. Padahal itu ibdalul harfi, mengganti huruf. Atau hak diganti hak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu implikasinya taghyirul makna, berubah makna. Kalau maknanya berubah, maka batal sholat kita. Itulah kenapa kita itu disuruh belajar dengan baik, dengan serius. Ya, ini serius. Apalagi kalau kemudian kita sudah menyiapkan diri kita, mentahbiskan diri kita sebagai seorang ustaz yang isi khutbah kemana-mana, suruh imam sholat Jumat, ternyata bacaan Fatihah, nggak usah bacaan Qur'annya saja, Fatihah saja. Ya, huruf dot kan maknanya di pinggir ini, dibaca huruf dot. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, mesti akan begitu. Dibaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu bermasalah. Oke, Fatihah terlalu panjang, takbir saja. Saya belum pernah menemukan khilaf di kalangan ulama membaca takbir salah, sholatnya sah. Tidak ada. Kenapa? Implikasinya adalah merubah huruf. Yang benar takbir itu Allahu Akbar. Nah, kalau kita baca hamzahnya panjang, Allahu Akbar, tidak sah karena ada double hamzah. Satu hamzah pasti namanya hamzah istifham, hamzah yang berarti pertanyaan. Apakah Allah Maha Besar? Merubah makna, batal sholatnya. Atau memanjangkan baknya huruf ba, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baknya dipanjangkan. Bar dengan panjangnya ba itu artinya adalah ismun lil haid, nama dari perempuan yang haid. Orang perempuan yang haid disebut akbar. Dalam kitab Kifayatul Ahyar dikatakan begitu. Maka kalau Allahu Akbar artinya Allah adalah perempuan yang haid. Taghyirul makna, itulah kenapa rukun qauli itu demikian sulit. Ya, sulit sekali. Harus belajar. Nah, tradisi belajar Muhammadiyah itu harus kita hidupkan karena Muhammadiyah memang hidup dari taklimnya, dari tablignya, dari belajarnya. Kita harus hidupkan kembali supaya apa? Supaya kita minimal sholat kita sah untuk diri kita sendiri. Kita nggak usah mikirin nanti kalau diundang khutbah, yang penting sah untuk diri kita sendiri, dan itu harus belajar. Baik, kecuali Bapak paham qiraatus sab'ah. Qiraatus sab'ah itu syirat, short itu kalau qiraatnya Imam Kumbul dan Imam Khalud boleh dibaca pakai zai, ziratal ladzi zi. Tapi kalau selain itu pakai short. Ada shotnya pakai monyong, ada yang tidak monyong, nggak apa-apa. Yang penting shotnya cukup sama sopirnya kena gitu kan. Tapi kalau kemudian ada yang madhab monyong, ihdinas syirat, itu biasanya madhab Indonesia. Orang Indonesia itu kalau baca bukan monyong-monyong gitu. Ya, nah ini yang disebut siratul mustaqim itu Islam. Islam itu ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, ada silaturahim, ada umroh, dan sebagainya. Itu namanya Islam. Yang disebut siratul mustaqim yang harus kita titi saat kita hidup di dunia ini, itu Islam. Al-Islam. Kalau kita itu lurus, itu bisa laksanakan dengan baik. Siratul mustaqim akhirat mudah kita untuk laksanakan. Jadi jam berapa menit sekarang? 4:30. 5 menit lagi lah ya. Jadi kalau kelamaan ngaji juga bosan Pak. Al-mustaqim maknanya adalah alladzi la maila fihi 'anil haqqi wa la zagha 'anil huda. Yang disebut dengan mustaqim itu adalah yang tidak condong dari, yang tidak serong atau condong jauh dari kebenaran dan tidak melenceng dari hidayah, dari petunjuk. Itu yang disebut mustaqim. Jadi Islam, as-sirat al-mustaqim itu Islam yang lurus, yang landasannya masadirul Islam utama Al-Quran dan Sunnah. Islam yang, adakah orang menjalankan Islam salah? Ada. Mereka berislam tetapi mail ilal batil atau mail anil haq, condong serong dari kebenaran. Yang benar mestinya harus begini, ternyata dia modifikasi sehingga ke sana.
Itulah makna tajdid di dalam Muhammadiyah. Tajdid di dalam perkara akidah dan ibadah maknanya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dalam urusan ibadah dan akidah, Muhammadiyah nggak berani untuk muntik-muntik itu. Statis, ya, ibadah sholat tiru Rasulullah, ibadah zakat tiru Rasulullah, kecuali jika ditimbang itu bukan bagian daripada ibadah itu sendiri. Penggunaan hisab misalnya, kita sering disudutkan oleh beberapa orang bahwa loh Rasulullah ada sumur liru'yatihi kok suruh ru'yat kok. Kenapa Muhammadiyah pakai hisab? Karena Muhammadiyah itu memandang penetapan awal bulan Ramadan itu bukan ta'abudi, bukan ibadah, tapi ta'akuli. Ya, karena ta'akuli maka menggunakan metode apa saja yang penting kita bisa tahu masuknya bulan itu boleh. Dulu dia Nabi tahunya dengan pengamatan visual, dengan ru'yat, ya seperti itu. Sekarang kita sudah bisa menghitung. Dulu Muhammadiyah pernah menggunakan hisab imkanur ru'yah. Kita harus ingat itu. Muhammadiyah pernah menggunakan hisab imkanur ru'yah 2 derajat pernah. Lalu kemudian pindah ke hisab wujudul hilal. Lalu sekarang pindah lagi menjadi hisab kalender hijriah global tunggal. Ya. Jadi sudah meninggalkan wujudul hilal lagi. Kalau Bapak sekarang masih debat wujudul hilal, lah kenapa kok bisa berubah-ubah? Itu namanya ilmu dinamis, sebab itu bukan ta'abudi tapi ta'abudi. Kalau ta'abudi ya harus sesuai yang diajarkan Nabi. Kalau kita mau ta'abudi serius, dulu Nabi ketika melihat hilal pakai mata telanjang atau teropong, anaknya begitu juga. Oh, ya makanya ini dari perbedaan menempatkan apakah ini ta'abudi atau ta'abudi. Inilah yang kemudian menjadi perbedaan penetapan awal Ramadan dan Muhammadiyah menggunakan metode ta'abudi. Ya, menyatakan bahwa penetapan awal bulan itu bukan ta'abudi tapi ta'abudi. Kayak penetapan waktu sholat. Ya, waktu sholat itu kita namanya ta'abudi. Ya, kita menggunakan jam bisa, menggunakan handphone bisa, apa saja silahkan pakai. Ya, itu. Jadi jangan sampai kita mengikuti agama Islam tapi agama Islam yang termodifikasi. Ya, agama Islam yang sudah tidak lurus lagi, tidak murni lagi. Nah, ini Muhammadiyah datang untuk itu. Seperti itu. Makna ayat adalah bidalili min Allah Ta'ala yaqulu al-'abdu fi jumlati ihwanihi al-mu'minin sa'ilan rabbahu ba'da an tuwassila ilaihi bihamdihi wassana'i alaihi wa tamjidihi wa mu'ahadatihi alla ya'budu huwa wa ikhwanuhu al-mu'minuna illa hu wa alla yasta'inu illa bihi yas'alunahu ayyudima hidayatahum lil islami hatta la yanqadi'u anhu. Allah mengajarkan seseorang hamba ketika dia berkata bersama dengan saudara muslimnya semuanya. Ini Pak, ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kita itu berdoa bukan untuk diri kita sendiri. Redaksinya na'budu pakai nun, bukan pakai a. Ya, nun di situ kalau dalam ilmu shorof ya itu kan nun namanya dhamir mutakallim ma'al ghair. Ya, artinya saya dan teman-teman. Gitu kan. Iyyaka na'budu hanya kepada Allah kami menyembah, kami, saya dan teman-teman. Wa iyyaka nasta'in dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Maka di sini dikatakan setelah seorang hamba berkata untuk dirinya dan seluruh saudaranya yang mukmin, ya, setelah dia mulai dari memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, itu arrahmanir rahim sana, maliki yaumiddin itu tamjid, ya. Lalu kemudian dia bersumpah tidak akan menyembah hanya kepada Allah dan hanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini makna ayatnya ya. Garis yang paling akhir min hidayatil ayat at-targhibu fi du'aillahi wa tadarru'u ilaihi wa fil hadis ad-du'a wal ibadah. Petunjuk dari ihdinas siratal mustaqim ini adalah motivasi supaya kita berdoa kepada Allah, tadarru' kepadanya, sebab doa itu ibadah. Doa jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh tidak dikabulkan sama Allah tetap dapat pahala. Tapi Rasulullah pernah menggaransikan
semua doa kaum muslimin dalam Sahih Muslim itu pasti dikabulkan oleh Allah selagi tidak minta dengan tergesa-gesa. Bagaimana minta tergesa-gesa itu ya Rasul? Seperti orang yang berdoa, ya Allah, saya telah berdoa sekian lama, kenapa belum Engkau kabulkan? Orang yang ketika berdoa kok seperti itu ucapannya, doanya tidak akan pernah dikabulkan dunia akhirat. Maka doa yang biasa saja, kita punya hajat doa saja, nggak usah kemudian ya Allah kapan Kau kabulkan? Ya Allah berikanlah hamba ini rezeki yang banyak, ya Allah bisa pergi haji. Kok belum pergi haji juga? Ya tetap berdoa, nggak usah kemudian ya Allah 10 tahun saya berdoa sehingga dikabulkan. Nah itu nggak akan dikabulkan Allah. Saya rasa begitu Pak apa yang dapat saya sampaikan. Mungkin bulan depan kita hatamkan surat Al-Fatihah.